Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Afwan ya, ada gangguan tadi chatnya. Begini anak-anakku sekalian, insyaallah kita akan belajar lagi melanjutkan bab yang kemarin tentang adab bergaul. Sekarang kita lebih ke adab terhadap yang lebih muda. Berarti yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Mungkin kakak dengan adik, atau mungkin kakak kelas dengan adik kelas, atau mungkin tetangga kita yang lebih muda daripada kita. Bagaimana Islam mengatur untuk bergaul kepada yang lebih muda? Maka kita akan belajar insyaallah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyuruh pula agar kita berbuat baik kepada orang-orang yang lebih muda. Misalnya dengan cara menasihati dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apakah hanya ini? Tidak. Banyak sekali. Contoh lain apa? Membantu. Terus apa lagi? Mengarahkan yang lebih baik. Apalagi? Mengayomi. Jika ada masalah kita bantu dan lain sebagainya. Kalau ini hanya segelintir contoh atau sebagian contoh kecilnya saja. Baik, langsung maaf ada gangguan lagi karena banyak grup ya, grup kuliah, grup sekolah. Baiklah, yang D. Ada bergaul dengan lawan jenis. Nah, sekarang kita bergaul dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Mungkin yang di kelasnya masih berkumpul atau bercampur dengan yang akhwat, ikhwan dengan akhwat. Maka ini poin-poin yang perlu kita perhatikan, yaitu dalam pergaulan laki-laki dan perempuan ada aturan yang harus dijaga, terutama dengan selain mahram. Apa itu mahram, Pak? Mahram itu yang tidak dalam garis keturunan kita. Mungkin kita akan belajar lebih dalam lagi ketika nanti. Mahram itu banyak ya. Kalau mahram dari bapak, kayak adiknya bapak yang perempuan, atau mungkin kita yang manggilnya bude atau apa, nah itu masih mahram. Maka nggak apa-apa kalau kita salaman bagaimana. Yang penting keluarga dari bapak, nah, itu masih mahram kita. Tapi yang nggak mahram bagaimana? Contohnya tidak ada garis darah atau garis keturunan dari keluarga kita. Mungkin si fulan contohnya ada namanya Yusuf ya, Yusuf. Ada namanya satu lagi Zulaikha. Zulaikha ini bukanlah saudara atau mungkin bukan tidak ada keturunan darah atau keluarga dari keluarganya Yusuf, atau mungkin orang lain lah Zulaikha. Maka Zulaikha ini tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh memegang tangannya, tidak boleh, pokoknya tidak boleh semuanya. Kalau yang mahram boleh ya, contoh kita bercanda-canda. Kayak contohnya tadi, mungkin Yusuf punya adik perempuan namanya Maryam. Maryam di sini boleh mau diajak main-mainan, mau diajak jalan-jalan, boleh karena itu mahramnya. Begitu ya. Tapi kalau yang selain mahram, ya tadi kayak Zulaikha tadi yang bukan dari keluarganya, kita akan belajar mahram nanti insyaallah akan ada kajian sendiri karena banyak ya. Ada khol, terus bintu khol, semuanya nanti dalam bahasa Arab ada cabang-cabangnya sangat banyak. Jadi kalau untuk sekarang kita pokoknya mahram itu selain dari keluarga kita. Begitu saja. Yaitu orang yang bukan termasuk saudara dan tidak mempunyai hubungan darah dengan kita. Ini pengertian secara umum. Tapi ada secara khususnya nanti ketika ada waktunya ya. Baiklah, satu, di rumah. Nah, ini adab di rumah. Jika orang kaya, di rumah ada pembantu yang berlainan jenis dengan kita. Mungkin kita laki-laki, kita punya pembantu perempuan, maka kita diharuskan mempunyai batasan-batasan bergaul dengannya. Misalnya, tidak terlalu dekat. Ini dekat aja nggak boleh ya, apalagi bersentuhan. Apalagi terus terlalu dekat, artinya dekat sini saling ngobrol terus-terusan, dikhawatirkan. Jangan. Intinya
jaga jarak bagi yang bukan dari garis keturunan keluarga kita. 2, di sekolah. Ini yang sering ya, atau mungkin yang anak-anak dihadapkan sekarang. Di sekolah mungkin masih ada yang bercampur. Di dalam satu kelas, setiap siswa wajib menjaga aturan dengan lawan jenis, misalnya dengan memisahkan tempat duduk siswa dan laki-laki dan perempuan, dan dengan tidak bergaul terlalu erat. Di sini maksudnya itu harus ada sekatnya. Satu kelas itu biasanya ada kanan dan kiri ya, seperti ini. Ini pintu, ini papan tulis. Di sini laki-laki di sini, perempuan di sini. Nah, seperti itu maksudnya. Jangan sampai laki-laki dan perempuan di sini. Laki-laki sampingnya, perempuan sampingnya. Di sini laki-laki dan sini perempuan. Nah, nggak boleh. Harus dipisah, disekat. Begitu maksudnya di sini ya. Harus dijaga untuk pergaulannya. Terus nomor 3, sebaiknya perempuan tidak banyak keluar rumah seperti halnya laki-laki. Kok bisa? Ya, perempuan itu kodratnya di rumah. Kenapa Pak? Apakah nggak boleh keluar? Boleh. Tapi kenapa harus dibatasi? Iya. Karena kodratnya perempuan itu nanti semua dalam badannya itu menarik. Semua dari badannya itu menarik bagi laki-laki. Jika dia keluar dengan, maaf ya, apalagi yang nggak pakai kerudung, badannya lemah gemulai, sudah sudah dewasa, maka di sini akan menyebabkan fitnah bagi laki-laki. Dan ingat, pandangan itu adalah panahnya setan. Maka kita ketika langkah baiknya perempuan itu janganlah keluar-keluar. Apalagi yang sudah merasa badannya sudah sudah balik atau menstruasi, yang sudah mulai tumbuh atau mulai tumbuh rasa suka dengan lawan jenis, dan badannya sudah mulai mengalami perkembangan, diharapkan untuk menjaga diri, diminimalisir, yaitu keluar-keluar dari rumah. Itu yang pertama. Kedua, selalu untuk menutup auratnya. Nomor 4, menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan tidak saling memandang di antara mereka. Ya tadi, dari mata turun ke hati. Jangan sampai ya. Jadi mata itu awal mula untuk dari kata cinta atau suka. Seorang anak, maaf ada yang ganggu. Seorang anak harus meminta izin kepada orang tuanya jika hendak bepergian. Anak perempuan hendaknya pergi dengan ditemani mahram, terlebih pada malam hari. Ini adab anaknya atau seorang anak yang ingin pergi atau bepergian. Kalau laki-laki mungkin nggak perlu mahram ya. Jadi boleh pergi dengan temannya boleh. Tapi kalau perempuan, hendaknya, bahkan diwajibkan jika safarnya jauh, perjalanan jauh, hendaknya harus dengan mahramnya. Contohnya bagaimana contoh Maryam tadi punya kakak namanya Yusuf ya. Maryam ini kalau pergi ya harus dengan kakaknya. Karena apa? Perempuan itu harus dijaga tadi. Nomor 6, setiap anak harus berhati-hati dalam bergaul dan mampu memilih teman yang baik. Ingat, teman itu adalah cerminan dari diri kita. Jika teman kita buruk, maka kita akan buruk juga. Jika teman kita baik, maka teman kita menjadi cermin bahwa kita akan menjadi baik seperti dia. Sebagaimana pepatah Arab juga berkata, tapi anak artikan ya, bahwasanya jika kita berkumpul dengan orang yang ahli besi, pandai besi, maka kita akan tercipratan dengan apinya. Maka kita akan tersengat dengan api yang keluar dari tukang besi tadi. Kayak kembang api itu kan, ya besinya itu. Kalau dibuat. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang penjual minyak wangi, maka kita akan ketularan wangi, walaupun hanya dengan semerbak wangi sebentar atau mungkin kecipratan lah dikit-dikit begitu. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita akan terikut-ikut. Ya Allah, maaf ya, ada gangguan lagi. Bergaul dengan mustad'afin. Istad'afa yastad'afu itu dari kata dhaif, atau mungkin orang yang membutuhkan, orang yang lemah. Istad'afa yastad'ifu mustad'afin itu kalau istaf'ala yastaf'ilu wazannya itu artinya meminta pertolongan. Jadi orang yang meminta pertolongan itu adalah orang yang lemah. Nggak mungkin orang kuat tuh minta pertolongan, nggak mungkin. Begitu ya. Kaum lemah ini dibagi menjadi lemah segi,
lemah segi dunianya seperti fakir dan miskin. 1. 2, lemah dari segi fisiknya seperti cacat dan yang sudah tua atau lanjut usianya dan orang yang cacat. 3, lemah dari segi dari segi keyakinannya seperti orang fasik dan kafir. Dalam bergaul dengan orang miskin, maka orang yang lebih mampu hendaklah membantu dengan kekayaan. Apakah dengan kekayaan saja? Tidak. Kalau kita melihat temannya yang kurang mampu, fakir, miskin, nggak punya kerjaan, kita bisa kasih kerjaan. Nggak hanya harta kok, kita kasih kerjaan. Dikasih lapangan pekerjaan. Kalau keluarga kita punya mungkin usaha, contoh kecil kita punya usaha toko, kita melihat teman-teman atau orang di luar sana tidak mampu tapi masih muda tapi fakir miskin, kita bantulah untuk ajak bekerja di sini. Jadi nggak cuma untuk memberikan uang ya, tapi diberikanlah lapangan pekerjaan, bagaimana dan lain sebagainya. Terus dalam bergaul dengan orang yang lanjut usia, hendaklah bersikap lemah lembut sekalipun ia bukan kerabat kita. Jika mereka minta pertolongan, maka berilah pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi kalau orang tua, contohnya ada orang yang tua yang menyeberang jalan nih, nah, mau jalan udah getar-getar badannya, harus pakai tongkat lagi. Ya langkah baiknya kita seberangin lah. Kita stopin dulu motor-motornya, kita seberangin, banting tangannya dengan pelan-pelan. Nah, seperti itu contohnya, contoh kecilnya. Bergaul dengan orang yang cacat haruslah dengan santun, jangan sampai keluar kata-kata yang menghina mereka. Naudzubillah min dzalik. Meskipun cacat, mereka tetap memiliki kelebihan yang mungkin tidak kita ketahui. Sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit orang yang cacat justru memiliki ilmu yang tinggi dan akhlak mulia. Wallahi anak-anak, di sini sangat banyak sekali, dan Bapak pernah berjumpa cuma sekali, tapi dalam hidup Bapak pernah menjumpai orang yang kakinya itu buntung. Waktu masih SMP Bapak di pondok pesantren Sirajut Tolibin, tepatnya di Brabu, Jawa Tengah, Nanggung Harjo ya. Ketika itu ada kakak kelas, dia SMA, Bapak baru SMP. Beliau itu pakai tongkat dan buntung kakinya. Matanya maaf sekali lagi, matanya itu juling, atau kata bahasa orang Jawa itu hampir buta lah. Jadi dah kakinya itu dan hampir buta lagi, maksudnya nggak jelas mukanya, udah buram semuanya, juling. Yang qadarullah, masya Allah, Bapak terkagum itu ketika orang ini membaca Al-Quran dan ternyata hafalannya sangat cepat sekali. Padahal Al-Qurannya itu ada Al-Quran khusus, bukan kayak kita langsung kelihatan. Al-Qurannya itu ada bintik-bintik ada jarak, kayak ada lubang-lubang kecil gitu. Nggak tahu Al-Quran apa namanya. Tapi hafalan juz 30 itu cuma 1 bulan. Kita 1 tahun lebih untuk juz 30 ketika itu. Dia cuma 1 bulan. Orang baru lagi. Dulunya SMP luar biasa, atau mungkin sekolah luar biasa seperti itu, SLB. Tapi SMA-nya beliau katanya suka dengan Al-Quran, dan wallahu a'lam bishawab, bagaimana cara dia untuk menghafal Al-Quran. Dan dengar-dengar ketika kelas 3 SMA beliau sudah hafid. Semua guru menangis semuanya ketika beliau sudah menjadi hafid waktu itu. Ini cerita sedikit bahwasanya tidak semua orang cacat itu keterbelakangan, enggak. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya kita cerdas, kita pintar, kita apapun itu, kita punya apapun itu bukan karena kemampuan diri kita. Punya ini, punya itu, punya semuanya itu bukan karena usaha kita. Kalau kita lebih mengikhlaskan diri kepada Allah, tapi semuanya karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Pak kalau kita santai-santai aja? Ya enggak. Takdir itu bisa ada yang dirubah dan ada yang tidak. Ada takdir kauni dan takdir pokoknya ada takdir yang, contoh kita dilahirkan secara lahirnya itu bodoh, maka kita bisa merubah dengan cara belajar terus-menerus menjadi orang pintar. Nah, ini takdir yang bisa dirubah. Kita jangan berpanjang lebar dengan takdir karena ini ada pembahasan khusus lagi, karena akan jauh lagi. Fasik artinya dalam Islam malas dalam beribadah. Ini fasik, wallahu alam, ini mungkin pengertian itu ya.
secara globalnya. Tapi kalau fasik yang pernah Bapak baca itu orang yang fasaqo yufasiqu, orang yang apa ya? Orang yang bermaksiat, orang yang rusak. Fasikun itu orang yang rusak. Untuk menghadapi orang-orang fasik adalah kita menunjukkan sikap yang baik dan tegas. Bukan berarti kasar ya. Kamu orang itu enggak. Tegas dan baik itu bagaimana? Kita kan ingatkan saja. Ayo kita sholat yuk. Enggak mau? Nah, hati-hati loh. Nanti kalau kamu enggak sholat masuk neraka. Udah cukup. Enggak usah pakai menjudge. Enggak usah pakai dengan mencaci maki. Kamu ahlul gini, kamu ahlul nar, kamu enggak boleh. Kamu kafir, apalagi naudzubillah min dzalik. Enggak boleh, itu sangat-sangat enggak boleh. Kita dengan sesaudara kita, walaupun fasik dan ahli maksiat, enggak boleh namanya sekalipun kita menghina. Tapi perlu untuk kita ingatkan dan ajak dengan baik. Karena ingat apa namanya? Rasulullah pun bukan orang yang merubah, cuma orang dai. Rasulullah pun mendai, bukan yang memaksa kan. Islam pun bukan mengajarkan kita memaksa, tapi kita mengajak dengan baik. Adapun mereka terima atau enggak, qadarullah masya fa'al. Untuk menghadapi orang fasik, hendaklah kita menunjukkan sikap yang baik dan tegas, serta mengajak mereka agar mentaati Allah dan mendoakan agar mereka mendapat petunjuk darinya. Masya Allah, inilah Islam yang sesungguhnya. Ketika melihat sesuatu yang munkar, kita berusaha untuk merubah dengan tangan kita, setelah tangan kita dengan hati kita, yaitu mendoakan. Begitu. Terhadap non-muslim, wajib bersikap arif, bijaksana, dan menunjukkan akhlak yang mulia. Karena apa, Pak? Kok enggak? Orang itu kan orang kafir, Pak. Bukan orang muslim. Kenapa kita harus juga baik? Iya. Orang kafir atau non-muslim itu, sifat dasarnya, murninya itu Islam. Karena ketika waktu masih menjadi janin, ketika umur 4 bulan, sudah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan mereka yang esa, yang satu. Nah, kenapa bisa menjadi Nasrani? Ya, karena orang tuanya, karena lingkungannya, karena biahnya yang menjadikan dia itu menjadi orang non-muslim atau kafir. Jadi ada kemungkinan untuk orang non-muslim menjadi orang muslim. Bagaimana caranya, Pak? Apakah dengan kekerasan? Kamu harus menjadi muslim? Enggak. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Bapak juga pernah punya teman kok yang bukan non-muslim. Ini cerita, enggak usah cerita lah. Intinya beliau ini perempuan. Dan ketika mendengar azan katanya tenang. Beda dengan ketika seruan di gereja. Dan bahkan dia mengingatkan oleh saudara yang muslim tadi untuk segera sholat. Kenapa kamu gak sholat? Waktu itu kita ketemu di kolam renang waktu itu. Katanya, itu ada azan kenapa kamu gak pergi? Kan tenang itu, suaranya enak banget. Bukan gara-gara suaranya ya, maksudnya maknanya itu katanya dalam. Bukan di hati itu sanubari tenang katanya dia. Nah, di sini berarti kita harus menunjukkan akhlak seorang muslim. Biar beliau itu, orang ini itu bisa tahu, oh Islam itu sangat indah, sangat sempurna bagi seorang manusia, fitrahnya. Begitu ya. Kiranya sampai di sini dahulu. Belum ya. Dengan kesatuan kita mudah-mudahan mereka tertarik mempelajari ajaran Islam. Sedangkan mereka orang kafir yang memusuhi kita, maka kita haruslah tegas terhadap mereka. Ada namanya kafir dhimmi dan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir orang-orang kafir yang memerangi kita. Contohnya bagaimana, Pak? Di Burma. Orang-orang Islam dibunuh. Yang berjilbab dicampakkan, bahkan ditelanjangi semuanya, bahkan diperkosa semuanya. Nah, di sini turun yang namanya jihad. Kita harus tegas melawan kemungkaran di sini. Beda lagi ya kalau kafir-kafir yang di Indonesia, orang-orang non-muslim di Indonesia, yang kafir dhimmi, kafir yang taat dan ingin bersosialisasi dengan kita dengan baik, maka kita wajib baik dengan mereka. Tapi kalau di Burma, di mana lagi? Suriah. Kalau pokoknya yang kafir. Contoh yang paling kelihatan sekarang itu di Burma. Orang-orang muslim dibunuh, dibantai, bahkan pernah mendengar juga orang muslimah itu ya tadi diperkosa. Naudzubillah min dzalik. Di sini wajib bagi kita menegakkan. Maka di sini kita wajib tegas dengan mereka karena mereka sudah merenggut kebebasan diri kita. Dan ya, sampai di sini dahulu. Kita akhiri dahulu dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.